Fajar Sotik Muhammad Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu yang kami muliakan, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya, kesempatan yang baik, kesempatan yang mulia, kesempatan yang sangat berharga, dikumpulkannya kita di hari yang terbaik, yaitu hari Jumat. Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda, khairu yaumin tatlu fihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari di mana matahari terbaik terbit adalah di hari Jumat. Maka sering kita menyebut Jumat, dan itu adalah penamaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka Allah menyebutkan idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah. Ada orang bilang idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah. Coba kita lihat di Al-Quran, maka harokat yang benar adalah yaumul jumu'ah. Jumu'ah. Yang kedua, Rasulullah SAW memberikan pernyataan hari Jumat merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Hari Jumat merupakan hari di mana Allah memasukkan Adam ke dalam surga. Hari Jumat pula Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam dari surga, mendaratkan ke muka bumi juga di hari Jumat. Maka bersyukur kita kepada Allah, pagi hari Jumat kita bisa memasuki pagi dan kita isi dengan zikir. Di antara bentuk zikir adalah bertolabul ilmi, yaitu saling duduk di majelis ilmu dan mengingatkan. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaknya Anda memberikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan sangat bermanfaat buat kaum mukmin. Berikutnya adalah salawat serta salam tercurah ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada bahasan yang lewat telah kita sebutkan terkait dengan firman Allah, yaitu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Yaitu suatu kejadian dan kejadian yang hebat yang diabadikan di dalam Al-Quran terkait dengan negeri Makkah, dan beberapa hal yang perlu kita bahas bersama terkait dengan negeri Makkah. Karena negeri Makkah merupakan negeri di mana Rasulullah SAW beliau lahir. Apakah nama-nama Makkah? Maka yang pertama di antara nama Makkah adalah Al-Balad. Allah firmankan, la uqsimu bihadzal balad.
Maka yang dimaksud la uqsimu bihadzal balad, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri ini. Maka yang dimaksud negeri ini adalah negeri Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad. Wahai Muhammad, engkau halal untuk tinggal di negeri ini. Wa walidin wa ma walad. Ayah dan keturunannya. Maka yang dimaksud ayah adalah Adam alaihissalam. Yang dimaksud walad adalah keturunannya. Sebagian ulama memberikan penjelasan yang dimaksud walad adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh menyedihkan tatkala Rasul beliau diusir dari negeri Makkah. Kenapa? Karena beliau halal tinggal di negeri Makkah. Sampai sekarang Makkah memiliki nama lain yaitu Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram. Al-Masjid itu Masjid Al-Haram yang suci. Dan tidak ada suatu negeri yang hebat sehebat Mekah. Kenapa? Karena negeri Makkah memiliki banyak nama. Orang Arab menyebut jika sesuatu memiliki banyak nama menunjukkan hal tersebut adalah agung. Maka Al-Haram adalah suci. Siapakah yang meminta kepada Allah sehingga Makkah itu menjadi negeri yang haram, negeri yang suci? Maka jawabannya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau yang memohon kepada Allah untuk dijadikan negeri Makkah adalah negeri yang suci. Maka Rasul suatu saat pernah bersabda dan memohon kepada Allah agar negeri Madinah juga suci. Karena sesungguhnya Makkah suci, maka Rasul memohon kepada Allah agar Madinah juga menjadi negeri yang suci. Maka sampai sekarang ada istilah Haramul Makki, Al-Haramu Al-Makki, wa Al-Haramu Al-Madani. Negeri Madinah yang suci dan negeri Makkah yang suci. Yang keduanya karena satu haram, kedua haramain, dua kota tanah suci. Maka sampai sekarang Raja Saudi itu memiliki gelar Khadimu Al-Haramain. Khadimu itu artinya pelayan Al-Haramain, dua kota tanah suci. Pelayan. Pelayan itu apa? Jadi sesuatu yang biasa tatkala dinisbatkan kepada yang luar biasa jadi luar biasa. Sesuatu yang biasa jika dinisbatkan kepada luar biasa menjadi luar biasa. Contoh, baitun, rumah, disandarkan kepada yang mulia, Baitullah. Jadi mulia badan, mulia. Maka Makkah adalah Baitullah. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada yang mulia jadi mulia. Rumah, mau kemana? Ke rumahnya Bapak Fulan. Biasa. Jawatan, ke rumah Mas Fajar. Oh biasa. Tapi kalau kemana Pak? Saya mau ziarah. Kemana? Ke Mekah dalam waktu dekat. Katanya umroh mau dibuka. Oh, alhamdulillah. Insya Allah dalam waktu dekat banyak yang kangen ke Mekah. Maka Al-Haramain, dua tanah suci. Khadimu Al-Haramain, pelayannya dua kota tanah suci. Di antara nama Makkah adalah Al-Baladu Al-Amin. Al-Balad Al-Amin, negeri yang penuh kedamaian. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wattini wa zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Maka Allah bersumpah dengan dua buah ini, buah tin dan buah zaitun. Keduanya banyak dijumpai di negeri
yang namanya Palestina. Wilayahnya bernama Asir. Daerahnya namanya Nasirah. Dan dari situlah lahir Nabiullah Isa yang orang menyebut Nazaret. Nazaret. Nah, watini wa zaitun adalah dua buah yang digunakan oleh Allah dijadikan sumpah. Sumpah. Wa hadzal baladil amin. Sebelum wa hadzal baladil amin, maka Allah bersumpah wa turi sinin, demi gunung Tursina. Dan dari situlah Allah angkat Nabiullah Musa. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri Makkah yang penuh dengan kedamaian, maka dari situlah muncul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 ayat ini di mana Allah bersumpah dengannya turun. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala jadikan 3 ayat tersebut jadikan sebagai sumpah, dan di situ terkait dengan ulul azmi. 3 ulul azmi. Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang penuh dengan kedamaian. Di antara nama Makkah adalah Bakkah. Di antara nama Makkah adalah Bakkah. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa man dakhalahu kana amina." Sebelumnya Allah menyebutkan, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah." Inna awwala baitin disebutkan di dalam surat Al-Imran. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala canangkan di muka bumi untuk manusia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Lalladzi bi Bakkah, yaitu yang berada di Bakkah. Yang dimaksud Bakkah adalah Makkah. Allah menyebutkan, wa man dakhalahu kana amina. Siapa saja yang masuk negeri Mekah itu akan aman dan damai. Ini hari apa Pak Ibu? Hari ini apa nih? Jumat. Nggih. Nggih, oh cuma lagi. Hari lahirnya negeri kita. Nggih mboten. Jumat lagi mboten niku. Agustus 1945, 17 tanggalnya Jumat lagi. Makanya waktu saya dihubungi panitia, kapan Ustaz? Sebulan sekalipun kok Jumat lagi, mohon gampang lek ngiling-ngiling. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk negeri Makkah itu akan mendapatkan kedamaian. Dan Makkah di antara namanya adalah Bakkah. Bakkah yabki itu artinya menangis. Sebagian ulama memberikan pernyataan penjelasan, dahulu penguasa yang kejam apapun siapapun orangnya, begitu berada di sanding Ka'bah itu menangis. Yang saya orang Indonesia ataukah yang lainnya, baru pertama lihat Mekah niku kadang derajat-derajat sih Pak. Insyaallah. Lihat Mekah niku napa? Nangis. Insyaallah. Padahal belum tawaf. Padahal belum tawaf, belum mutar, baru lihat saja nangis. Kenapa? Ya enggak tahu. Utang nggih duwe ra kelingan. Nganten anyar nggih nangis. Siapapun, wong tua, ya boten. Begitu lihat Ka'bah menangis, kadang derajat.
Brebes. Padahal belum apa Ibu? Belum tawaf. Belum menyentuh dinding Ka'bah. Baru ndelok tok niku. Kadang dijawel sama orang, nggih mboten. Ayo ndang tawaf. DN masih nangis jandungo. Kadang sedikit percaya atau tidak, kita nanan pura atau iki. Masya Allah. Begitu keliling Ka'bah menangis. Keliling Ka'bah menangis. Berdoa di depan Ka'bah menangis. Ini kok begitu tawaf wada menangis lagi. Begitu tawaf wada karena haji ini menangis. Kenapa? Bisa datang ke sini lagi atau tidak? Jawatan Bapak Ibu. Bisa datang ke sini lagi atau tidak? Ataukah ini adalah perjumpaan perpisahan dengan Ka'bah yang terakhir? Sehingga ada sebagian orang begitu pisahan Ka'bah ini udah ada, tidak ada anjurannya. Ada yang berpisah dengan Ka'bah ini kulek melaku mundur. Kenapa nggak mau membelakangi Ka'bah? Juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Pergi meninggalkan Masjidil Haram, kemudian rampung nangis di hotel. Senang? Oh senang. Kenapa? Mau pulang. Sampai di Jeddah tambah senang. Kenapa? Blonjo. Apa? Blonjo. Begitu sampai di pintu pesawat, tambah senang. Kenapa? Pulang. Begitu di atas pesawat mulai tambah sedih. Kenapa sedih? Padahal sudah di atas pesawat. Khawatir dan sedih macam-macam. Khawatir nanti kalau sampai Indonesia pulang kok disuruh imam. Ya Rab, piye lek ngimami. Saya sering bilang itu sama bapak-bapak yang tidak haji atau tidak umroh. Di pesawat itu harus senang, tidak boleh sedih. Kenapa? Mau ketemu keluarga kok sedih. Tidak usah khawatir dan sedih. Nanti nek imam tidak apa-apa, zuhur kali asar mawon. Ora ono suara. Geser. Kadang sedih pula. Apa itu? Nanti kalau sampai rumah ndonga apa? Makanya kadang jamaah haji sama umroh itu sebelum kondur kadang nemui Pak Ustadz, nemu kiainya. Pak Ustadz, Pak Kiai nyuwun sewu, kula nyuwun donga. Apa ndonga piyambak? Teng Mekah langon saking. Maksude kula niku mangke kula ajeng mangsul niku mesti kon ndonga ajeng ndonga napa? Wah, apa niki kita kasih apa lembaran sak lembar. Ndonga. Ayam mboten niku? Ayam. Nyicil ayam, nyicil ayam. Subhanallah. Di antara nama Makkah tadi kita katakan Bakkah. Di antara nama Makkah adalah Al-Bait. Monggo Pak tunjuk, bismillah. Sudah dapat minuman. Bismillah. Di antara nama Makkah adalah Al-Bait. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa hadzal baladil amin, sudah. Di surat Quraisy. Di surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, maka sampai sekarang
ada istilah rehlah. Bepergian jauh itu namanya rehlah. Masya yamshi itu artinya berjalan. Tamasya itu melaku. Sekarang bertamasya mboten? Bertamasya. Rehlah ke Jogja. Bepergian ke Jogja bagi orang-orang yang tinggal di luar Jogja. Rehlah. Nah, Allah kekalkan kata-kata al-bait di surat Quraisy, li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ilafihim. Ilaf itu artinya kebiasaan. Maka Bapak Ibu di Mekah akan jumpai, di Madinah juga ada hotel namanya Hotel Ilaf. Ilaf Kindah. Ilafihim rihlata syita'i wasaif, yaitu kebiasaan mereka melakukan suatu perjalanan kapan? Syita, musim dingin. Wasaif adalah musim panas. Jadi orang-orang Mekah mereka memiliki kebiasaan baik, yaitu berdagang. Pada bahasa yang lewat sempat kita bahas, yaitu kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum datang Islam. Ada kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk. Kebiasaan baik orang-orang jahiliyah dikekalkan oleh Islam. Kebiasaan buruk ditinggalkan oleh Islam. Apa kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah? Mereka orang jahiliyah itu memiliki kebiasaan suka berperang. Begitu Islam datang, Islam artinya adalah al-istislam, menyerah. Al-istislam, damai. Ya betul? Damai. Kok ada orang yang mengatakan Islam itu agama teroris, dia nggak ngerti Islam. Ya betul? Coba saja kita lihat di dalam sejarah, negeri mana yang menjajah Indonesia? Ya betul? Londo, kafir betul? Oh, kafir. Jepang, kafir betul? Kafir. Portugis, dia betul? Kafir betul? Wah itu Ustaz, enggak usah disebut kafir lah. Non muslim saja, mungkin lebih tepat non muslim. Enggak, mestinya dia lebih suka dibilang kafir. Kenapa? Karena kalau arti muslim itu artinya selamat. Muslim itu artinya apa? Selamat. Kalau kafir niku kafir, kandel ngeten iki. Buku kandel nonton penutupnya ngeten iki kafir. Niku kan tukang jilid mboten mriki niku. Ngajengan mriki. Pak nyuwun sewu niki sukane cover ingkang sae. Apa Mas? Kafir ora apa-apa. Cover maksudnya penutup. Jadi kafir itu artinya mughlaq, tertutup. Karena tidak mau masuk ke dalam Islam, maka dia tertutup, kafir. Saya lebih suka dibilang non muslim. Baik kalau gitu kita pergi ke bahasa Arab. Muslim itu artinya selamat. Kembali ke Inggris, non muslim tidak selamat. Pengen putih, pengen mboten selamat tanpa kafir pun kafir mawon. Subhanallah. Seseorang lari dari kebenaran itu semakin jauh, maka dia berada di dalam kegelapan. Maka sungguh kejam, sungguh keji mereka yang menuduh umat Islam radikal. Keji orang-orang yang menuduh umat Islam adalah teroris. Kenapa? Islam datang dengan agama damai. Rasulullah SAW menjumpai penduduk Madinah, maka ada dua kabilah besar yang dikenal kabilah Aus dan kabilah Khazraj.
Kabilah Aus dan Khazraj ini suka berperang. Begitu Rasul hadir di Madinah, maka didamaikan dan tidak lagi ada peperangan. Subhanallah. Islam damai. Nah, di zaman jahiliyah orang-orang suka berperang. Sehingga di antara salah satu perkataan orang jahiliyah, kami adalah orang-orang yang suka berperang. Tatkala kami tidak memiliki musuh, maka kami memerangi saudara kami sendiri. Siapa ini Bapak Ibu? Orang-orang jahiliyah. Maka suatu tuduhan yang keji bagi mereka yang mengatakan Islam adalah orang yang suka membuat onar. Lihat saja di dalam sejarah, tidak pernah terbukti Islam memberikan suatu yang sifatnya penjajahan. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Islam datang dengan damai. Islam datang dengan damai. Bagaimanakah dahulu futuhat? Bagaimanakah dahulu tatkala kaum muslimin membuka negeri? Maka sebelum kaum muslimin membuka negeri-negeri baru, maka mereka dialog dengan pemimpin daerah setempat. Aslim taslam. Kalau jenengan masuk Islam, maka kamu akan selamat. Kok ternyata penawaran pertama tidak diterima, ya sudah, tidak apa-apa. Kalau kamu nggak mau Islam, ya tunduk dengan negeri kami. Tunduk dengan negeri kami. Bagaimana caranya? Kalian bayar jizyah, bayar upeti. Bayar upeti, sehingga pembayaran yang dikenal dengan jizyah ini sebagai bentuk keamanan. Kalau ternyata tidak mau, nah baru diperangi. Demikian Islam. Enggak kemudian langsung memerangi. Islam adalah agama yang mulia. Apa kata Rasul kepada Khalid ibn Walid tatkala hendak membuka negeri Khaybar? Apa sabda Nabi? Jika engkau datang ke Khaybar, jangan engkau sakiti kaum laki-laki yang tua. Wong tua nggak bisa megang pedang, nggak boleh disakiti. Orang tua, sudah tua renta lanang, nggak boleh disakiti. Jangan membunuh kaum wanita lemah, jabatan lemah, nggak boleh disakiti. Orang tua laki-laki nggak boleh dibunuh. Melaku mawon pon rekoso, kadang ngagem tongkat. Insyaallah. Berikutnya, jangan membunuh anak kecil. Jangan membunuh anak kecil. Berikutnya apa? Jangan mengganggu mereka yang sedang ibadah. Kok di situ ada orang Yahudi, tidak boleh diganggu, dia sedang ibadah. Kok ada orang Kristiani, tidak boleh diganggu karena sedang ibadah. Tidak boleh menebang pohon. Masya Allah. Pohon tidak boleh ditebang. Perhatikan bagaimanakah Islam tatkala futuhat, membuka negeri-negeri. Sekarang lihat kita, ya betul. Gimana orang-orang kafir terhadap kaum muslimin? Yang diserang penduduk. Enten dan nih kota yang Palestina nih kalau. Siapa yang diserang? Penduduk sipil. Siapa yang disasar? Rumah sakit. Subhanallah. Demikian. Orang Muslim, orang Islam harus belajar sejarah. Kalau orang Islam tidak belajar sejarah, bolak-balik dunia dia tidak faham. Maka dikatakan di dalam hadis, salah satu di antara tanda kiamat adalah orang jujur dibilang pendusta, pendusta dibilang jujur. Maka jujur dalam semua hal, berbicara dalam semua hal, termasuk sejarah. Tapi kita bahas orang-orang jahiliyah punya kebiasaan buruk. Apa itu? Membunuh anak laki-laki.
Kenapa anak laki-laki dibunuh? Karena anak laki-laki kalau tidak dibunuh engko ngentek-ngentekke sego. Nek wong Jawa niku sego ati mriko kurma. Entek-entekke pangan. Dibunuh. Anak perempuan dibunuh pula. Kenapa anak perempuan kok dibunuh? Karena anak perempuan ini kalau dibiarkan begitu besar ngentekke ragat. Ngentekke ragat. Ada seorang berkata, kula niki ndek anak sekian, wedok mung siji. Cilik tak gedhekke bodoh, tak pinterke. Nah, begitu besar golek gawean tak golekke. Begitu wis oleh gawean dipek wong. Jenengan nggih mboten anu ya Pak, mboten cocok ya. Atus putih Ustaz. Jenengan lagi ngepek anake wong to. Orang-orang jahiliyah membunuh anak perempuan itu karena mereka menganggap anak perempuan itu hina. Nek gede nggih ra iso jak perang. Kembali lagi napa? Tidak bisa diajak berperang. Menunjukkan kebiasaan orang-orang jahiliyah itu adalah berperang. Ali bin Abi Thalib tatkala punya anak ditanya sama Nabi, "Wahai Ali, anakmu akan kamu kasih nama siapa?" Ali berkata, "Harb." Harap itu artinya perang. Rasul ngendikan Hasan. Oh ya. Berjalan waktu, istri Ali hamil lagi. Begitu hamil punya anak. Sama Nabi masih ditanya, "Wahai Ali, mau dikasih nama siapa anakmu itu?" Ali berkata, "Harb." Perang. Rasul ngendikan Husain. Oh, Balil Husain. Masyaallah. Baik. Di antara bentuk dan kebiasaan buruk orang jahiliyah adalah berjudi. Berjudi. Sana gini beda sama dulu, nggih mboten? Wah, sekarang judinya judi online nih. Judinya wah sedih ya mboten niku, menyedihkan mboten? Oh, menyedihkan. Di antara kebiasaan buruk orang jahiliyah adalah minum khamr. Khamr. Kebiasaan buruk jahiliyah. Di antara kebiasaan buruk jahiliyah adalah mereka biasa orang-orang yang kuat menindas orang-orang yang lemah. Di antara kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah, mereka biasa menyembah berhala. Saya berhala niku patung mboten Bapak Ibu. Dari patung itu ada dua jenis. Maka Allah berfirman, doa Nabi Ibrahim berkata, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar aku ini dijauhkan, begitu juga keturunanku, jangan sampai menjadi penyembah berhala. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma, ya Allah, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan Engkau jadikan tempat kuburanku ini adalah sebagai tempat peribadatan. Dan saya Bapak Ibu di Madinah ada kuburannya Rasul, ada kuburannya Abu Bakar, ada kuburannya Umar. Ini ku dijaga kuburannya di sini. Orang Arab jaganya di sini. Coba kalau itu dibiarkan, banyak orang yang ngeten mboten? Otomatis. Coba tuh. Niku nek ra dijaga kira-kira
Kemusyrikan mboten? Ada, saya punya kawan itu, dia menjelang musim haji menjadi salah satu penjaga kuburan Rasul. Kan pakai baju putih Arab nih kok, pakai tutupan simak. Haram, haram, haram. Teman saya ini keceplosan, matur nganti bahasa Indonesia. Nggak boleh Pak, nggak boleh Pak. Akhirnya malah mas dan kan wong Indonesia mawon. Ya tetap tidak boleh. Akhirnya orang Indonesia ini ternyata sudah ngasih uang di dalam amplop, dilemparkan ke arah kuburan Rasul. Ini buat Rasul. Katanya sopan santun sama Rasul, kok buang amplop ke Rasul. Mungkin anggapannya butuh mau es krim apa, jajan gimana? Al-jahal, karena ketidaktahuan. Banyak orang kita tidak paham. Sehingga Rasulullah SAW beliau khawatir jangan sampai umatnya merupakan orang-orang yang menyembah kuburan Rasul. Dan sampai sekarang alhamdulillah kuburan Rasul itu terjaga. Kuburan Rasul itu sangat terjaga. Makanya kalau orang Arab itu mau bisnis, kalau orang Arab itu mau bisnis, golek duit nih, saged bisa nyerap uang banyak, betul Bapak Ibu? Sangat, sangat. Nih kok musim haji nih kalau berapa banyak orang Indonesia begitu habis dari toilet nih keluar golek kotak infak. Kenapa? Pengen masukin kotak infak, barusan pipis kok, barusan BAB kok. Coba kalau orang Arab mau bisnis itu ngurusi toilet mawon, musim haji nih miliaran, betul Bapak Ibu? Miliaran, miliaran itu. Jadi betul. Ya. Coba aja yang haji 3 juta, yang haji 3 juta. Kalau yang ke toilet itu 1 juta. Berarti kan sehari 1 juta real. Kalikan 3.500. Berarti toilet tok niku oleh 3,5 miliar. Jadi betul. Berapa banyak jamaah haji kita begitu di Mekah ataukah di Madinah golek kotak infak, orang no kotak infak melaku to niki. Padahal di negeri kita nggih nek Jumatan kok banyak kotak infak melaku mboten? Wonten sing pura-pura sare. Koyo-koyo loh. Tapi ada juga yang memang tidur dilewati kotak infak mboten preso. Tapi ada sebagian masjid, masya Allah, tidak pernah ngidar kota infak, tapi disiapkan kota infak di luar masjid. Ya betul. Bagi yang mau infak silakan masukkan ke kota ini. Ya betul. Sehingga tidak mengganggu pelaksanaan ibadah Jumat. Tapi ada juga yang tadinya mau infak, karena nggak ada kota infak yang melaku, ya wis ora apa-apa ngono nggo tuku soto. Subhanallah. Makanya saya dulu waktu kita masih kecil, kok Jumatan itu orang tua akan berkata, le iki nggak wajib, bawa apa? Wajib, betul istilahnya Pak. Kalau mereka daerah Secang Magelang itu pakainya istilah apa? Wajib. Ini nggak wajib. Oh, Masya Allah. Wajib. Istilahnya wajib. Kebiasaan-kebiasaan buruk jahiliyah, maka Islam meninggalkannya. Kebiasaan baik orang-orang jahiliyah, Islam datang dengan mengekalkannya. Apa itu? Memuliakan tamu. Islam memuliakan tamu. Kebiasaan
baik orang jahiliyah itu menepati janji. Islam datang diperintah umatnya ini agar menepati janji. Islam datang dengan banyak kebaikan, anjuran silaturahim, berbuat baik dengan tetangga. Islam datang memuliakan orang tua, birrul walidain. Ada sebagian orang tua semakin ngerepoti pun kayak panti jompo. Menyedihkan buatan Bapak Ibu, menyedihkan. Apalagi kalau anak cucu tidak dididik, akan berdoa buruk. Bah kakongnya kok semakin tua semakin ngono ya, ora sedo-sedo. Wallahualam, diharapkan kematiannya. Masya Allah. Islam datang, kebiasaan baik. Ada juga kebiasaan di mana di situ kebiasaan di mana orang-orang Quraisy biasa mendapatkan rezeki. Apa itu? Mereka biasa cocok tanam. Orang Arab punya kebiasaan baik. Apa itu? Memelihara mendo, ternak. Jadi kalau di negeri kita tuh angon mendo niku kadang papat, kadang limo, kadang sedoso, kadang rolas ya boten. Teng Arab niku nek do angon mendo niku nggo mobil ya, Pak. Lek gusah niku mobil. Masyaallah. Orang Arab tuh nek angon niku pakai mobil. Pun sore ngoten mangke pegawainya yang melaku, orang Arabnya pakai mobil. 100 punjul 100. Masya Allah, angon nggo mobil wong Arab nih Pak. Nah, tempat kita orang Bantul, wonten angon beto niku motor nih kok, mburi wae gerobak. Angon bebek. angon bebek. Rihlat orang-orang Quraisy mereka punya kebiasaan berdagang. Kemana? Ke negeri Yaman di waktu musim dingin, ke negeri Syam di waktu musim panas. Allah perintahkan falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Rabb pemilik rumah ini. Di antara nama Makkah adalah Al-Baitu Al-Atiq. Al-Bait itu rumah, Atiq itu artinya eksklusif. Tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Atiq itu artinya ganteng. Maka Abu Bakar Siddiq beliau memiliki nama Abdullah. Gelarnya Atiq. Kenapa? Li husni wajhihi. Karena Abu Bakar itu orangnya ganteng. Tapi di negeri kita Atiq itu jadi nama mbak-mbak. Ya betul? Mbak Atiq. Berikutnya di antara nama Makkah adalah Ummul Qura. Ummul Qura. Ummu itu artinya induk, Qura itu artinya adalah penduduk. Ummul Qura, Qura itu artinya kampung. Ummul Qura induknya kampung. Ada bahasan yang lewat lagi kita sampaikan terkait dengan air Zam-Zam yang pernah didapat oleh Hajar. Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, tentunya salah satu di antara apa yang disebutkan di dalam sejarah. Jadi nama Makkah banyak. Masjidil Haram, Al-Balad, Al-Baladu Al-Amin. Berikutnya Al-Bait, falyabudu rabb hadzal bait. Berikutnya adalah Baitul Atiq, Al-Baitu Al-Atiq. Berikutnya adalah Ummul Qura. Ummul Qura. Itu di antara nama Makkah, di antara nama Makkah. Maka sampai sekarang Makkah adalah negeri yang senantiasa didambakan oleh kaum muslimin. Kenapa? Disitulah Allah yang menanamkan ke dalam hati sanubari manusia. Doa Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar Engkau menanamkan di dalam sanubari manusia
itu cinta terhadap Ka'bah. Cinta terhadap Ka'bah. Waktu kami kuliah ada seorang syekh menceritakan terkait dengan adanya seorang misionaris, orang yang pendakwah, juru dakwah. Dia menganggap bahwasanya masyarakat yang dia dakwai, masyarakat yang dia ajak untuk menjadi Kristiani itu sudah sukses. Berjalan waktu dibuat angket, dibuat selebaran. Apa kuesioner sama nih istilahnya? Apa yang menjadi keinginannya akan dipenuhi. Ada yang minta mendo, ada yang minta motor, ada yang minta nopo, ada yang minta. Tapi di antara angkat yang ada itu paling banyak mereka ini pada pengen haji. Luar biasa badan. Oh, luar biasa. Subhanallah. Kecelek pendakwah ini, pendakwah Kristen ini. Kenapa? Dianggap masyarakat sudah menjadi Kristiani, ternyata kebanyakan mereka masih tetap pengen haji. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka tentunya kita mengenal bahwasanya di negeri Makkah lahir pula orang yang mulia, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul memiliki seorang ayah yang bernama Abdullah, dan Abdullah adalah putra di antara putra kesayangan Abdul Muttalib. Abdul, kadang orang kita tuh keliru, Abu Thalib. Padahal Abu Thalib itu adalah saudaranya Abdullah, saudaranya Al-Abbas, saudaranya Hamzah, saudaranya Abu Lahab ataukah Abdul Uzza. Kakek Rasul itu namanya Abdul Muttalib, pemuka Quraisy. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Tentunya salah satu yang diberitakan bahwasanya salah satu putra Abdul Muttalib adalah seorang yang bernama Al-Harith. Al-Harith ini adalah orang yang menemani Abdul Muttalib untuk menggali salah satu sisi yang berada di dekat Ka'bah. Dan dikatakan bahwasanya air Zam-Zam adalah air yang dikenal dengan Al-Masunah. Air Zam-Zam dikenal dengan Barrah. Air Zam-Zam adalah, tadi nama air Zam-Zam ada yang mengatakan Al-Masunah, ada yang mengatakan apa Bapak Ibu? Barrah. Tatkala Abdul Muttalib beliau tidur, dia mengatakan galilah dikatakan suatu saat Abdul Muttalib tidur di dekat sisi Ka'bah. Kemudian dia ngimpi. Apa isi impinya? Ighfir Taibah. Galilah Taibah. Qultu wa ma Taibah. Abdul Muttalib berkata, apa itu Taibah? Kemudian laki-laki ini pergi. Hari berikutnya aku pun kembali tidur, dan tidak lama sesudah itu aku ngimpi lagi bertemu dengan seseorang dan dia berkata, galilah Barrah. Kemudian Abdul Muttalib bertanya, apa itu Barrah? Kemudian orang ini pergi. Kemudian hari ketiga maka Abdul Muttalib pun tidur lagi dan dia kembali ngimpi ketemu dengan seseorang, galilah Al-Masunah. Qala wal Masunah. Maka di hari berikutnya dia pun ngimpi lagi, dan yang dimaksud Masunah adalah Zam-Zam. Kemudian dikatakan bahwasanya engkau bisa memberikan minuman untuk para jamaah haji, dan itu adalah kemuliaan untukmu dan kemuliaan untuk keturunan. Maka di pagi harinya dia mengajak salah satu putra yang bernama Al-Haris
diajak untuk menggali tempat tersebut dan dikatakan digalilah selama 3 hari. Digalilah selama 3 hari. Kemudian dia menjumpai tatkala gali Bapak Ibu. Dia dapatin apa? Emas. Emas. Emas tersebut sebesar ghazalain, sebesar 2 ekor kijang. Insyaallah. Dan begitu sudah keluar dan dia pun menjumpai Zam-Zam. Masyaallah, menjumpai air Zam-Zam. Dan di waktu itu pula lahir siapa? Abdullah. Lahir Abdullah. Dan dikatakan jika aku punya anak yang ke-10, kok laki-laki, sungguh aku akan menyembelihnya. Aku punya anak berikutnya ini yang laki-laki kok yang ke-10. Orang-orang dahulu punya putra kathah. Ya betul. Bapak ibu kita itu putrane kathah betul. Oh kathah. Sekarang aja yang anak putrane pinten, aku pun kathah putrane, pinten kalih. Sekarang tuh anak 2 tuh sudah banyak betul. Pas tunggal pun betul, putra putri pun kathah. Orang-orang dahulu punya anak banyak. Orang-orang dahulu punya anak banyak dan tangguh-tangguh. Mboten di keadaan sekarang ini punya anak 1 nih, pakaiannya laundry. Ya betul. Punya anak 1 nih, punya pembantu. Ada anak 1, pembantunya 1, punya anak 2, pembantunya 2, punya anak 3, pembantunya 3. Betul Bapak Ibu. Dan yang punya, yang punya. Baik. Walhasil salah satu yang diberitakan bahwasanya Abdullah yang tadinya oleh ayahnya yaitu Abdul Muthalib, dia berharap kok punya anak lanang lagi, mau akan aku sembelih. Ternyata istrinya melahirkan dan punya anak laki-laki. Wah, akhirnya bingung dia. Terus bunti caranya dan bagaimana caranya. Akhirnya orang-orang Makkah mereka berkata kepada Abdul Muthalib, jangan sampai engkau menyembelih anak ini lucu. Akhirnya salah satu di antara keluarga Abdul Muthalib ada yang meminta untuk pergi ke Madinah. Di Madinah ada seorang dukun. Perhatikan Bapak Ibu, ada seorang dukun. Coba ditanya, menunjukkan jika di zaman sekarang ada dukun, orang dahulu juga ada dukun, betul? Ada dukun, kahin, araf. Kemudian dikatakan tidak harus disembelih, buat saja undian, dibuat undian. Keluar mana? Kok kalau keluar unta, ya alhamdulillah berarti nyembelih unta. Kok keluar anakmu, ya harus dikorbankan. Tapi kalau karena nggak mengorbankan, ya harus nyembelih unta. Masya Allah. Sampai undian berkali-kali jatuh bilangan berapa? 100. 100. Subhanallah. Orang-orang Quraisy pengen iuran, pengen bantu siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pemuka, dia nggak mau entas nemu emas kok. Subhanallah. Akhirnya Abdullah tidak jadi disembelih. Abdullah tidak jadi disembelih dan Abdul Muthalib berkorban berapa? 100 ekor unta. Maka sampai sekarang Bapak Ibu diet. Di dalam Islam dikekalkan itu. Orang yang membunuh di Arab itu harus membayar berapa? 100 ekor unta. Jadi menunjukkan nyawa itu mahal, betul? Mahal. Nyawa itu mahal. Dan saya orang kok memutuskan jari ini kok Bapak Ibu. Ada dendanya. Membuat gigi tanggal, ada dendanya. Itu unta, dendanya unta. Kadang tabrakan untune potol pun nyuwun ngapunten nggih.
Ini jalan ngapura tok. Nah, padahal di sinilah perhatikan bagaimanakah Islam itu sangat memuliakan jiwa. Walhasil salah satu yang diberitakan bahwasanya Abdullah hidup dengan baik, besar dan besar. Di usia yang masih belia dan muda, Abdullah itu menikah dengan Aminah. Dan tatkala Aminah dalam keadaan hamil, dikatakan usianya hamil 2 bulan, maka Abdullah wafat. Berapa usia Abdullah waktu itu Bapak Ibu? 18 tahun. Masya Allah. Jadi usia 18 tahun Abdullah wafat. Masih muda badannya 18 tahun. Oh, muda sekali. Dan tentunya di zaman Rasulullah SAW beliau lahir, maka kelahiran Rasul dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Tahun gajah. Dan tahun gajah merupakan tahun di mana terjadi peperangan. Abraha datang ke Makkah hendak menghancurkan Ka'bah. Jadi mereka, Abraha dan tentaranya ini tidak melawan Quraisy, tapi mereka diserang oleh burung ababil. 2 bulan sesudah terjadi perang gajah, yang saya ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan sebulan, ada yang mengatakan 55 hari, ada yang mengatakan 60 hari. 2 bulan sesudah terjadi perang gajah, maka lahirlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lahirnya Rasulullah SAW, beliau lahir di Makkah. Ada 2 tanggal Bapak Ibu terkait dengan kelahiran Rasul. Riwayat yang pertama, Rasulullah SAW lahir di tanggal 9 Rabiul Awal. Riwayat yang kedua, Rasulullah SAW lahir kapan? 12 Rabiul Awal. Jadi ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12. Dan keduanya disebutkan di dalam sejarah. Lahirnya Rasulullah SAW adalah suatu hal yang hebat. Kenapa demikian? Beberapa hal yang disebutkan. Pun suruh dereng Pak. Dan sabut sudah masuk. Alhamdulillah. Pinten Pak? Dek. Sabun. Pun suruk. Fajar. Oh, oke. Berarti nggih. Sampun. Biasanya pun lorot-lorot. Menduk. Satu hal yang kadang sebagian orang lupa, kejadian besar. Tatkala Rasulullah SAW beliau lahir, maka api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi itu padam. Orang-orang Majusi mereka biasa menyembah api. Dan dikatakan tatkala Rasulullah SAW beliau dilahirkan, maka di hari itu dikatakan bahwasanya api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi itu padam. Ada kejadian lain pula, insya Allah di lain waktu. Demikian, semoga bermanfaat. Turun atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.